Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepedaan di jembatan layang, sambil mengayu, berdendang sayang. Ramadan kini telah datang, marilah sambut dengan girang. Masya Allah, senang sekali pemirsa, saya Mugi Zainal hadir kembali di Jelang Iftar kali ini. Insya Allah bisa menambah wawasan kita terutama keimanan di bulan Ramadan ini. Ya, tema kita Ramadan, bulan mustazab untuk berdoa. Bersama narasumber yang sudah hadir di samping saya, Bunda-Bunda cantik soleha. Kita kenalan sama beliau ya pemirsa. Yang pertama, Ustazah Siti Lumatun Nuzulul Asroria. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mugi. Merdeka Bunda Nuzul. Merdeka banget dari Ya. setan ini, insya Allah merah putih. Betul, merah putih juga memerdekakan ya. Ya, beliau pemirsa aktif ya sebagai pengasuh Ponpes Tahfiz Nuzulul Quran Banyumas, Jawa Tengah. Dan juga rajin tetap memberikan tausiah-tausiahnya, Masya Allah. Dan beliau Ketua Muslimah Saleha Indonesia Cabang Banyumas ya. Alhamdulillah. Dan juga narsum kita yang kedua, Masya Allah. Pemirsa masih ingat pasti dengan beliau ya, artis yang multi talenta, cantik ya, seorang ibu rumah tangga juga. Walaupun sibuk ya, beliau masih menyempatkan diri sebagai founder Muslimah Saliha Indonesia dan juga aktif di pembisnis busana muslimnya Ristiland ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Risti Tagor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mugi. Cerah banget ya Bun hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, puasa-puasa nggak kerasa ya. Tetap harus semangat Kayaknya kan semangat aja gitu. Karena ada dua bunda-bunda inspirasi yang menemani kita hari ini ya, Masya Allah. Dan juga pemirsa, kita juga kehadiran jamaah dari Muslimah Saleha Indonesia. Assalamualaikum, apa kabar semua Bunda? Alhamdulillah semua baik ya. Baik, Bun, kita langsung tanya saja ke narasumber kita kali ini ya mengenai tema kita Ramadan bulan mustazab untuk berdoa. Bun, kan banyak waktu berdoa ya Bunda Nuzul, nggak hanya di Ramadan ya. Betul. Tapi kenapa Bun? Kok Ramadan dijadikan bulan mustazab untuk berdoa? Bener nggak nih Bun? Betul banget. Betul. Betul banget. Oke, silakan Bun, kita pengen denger sharingnya Bunda Iya, Nuzul. oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, bunda-bunda yang meskipun udah lemes tapi semoga tetap dapat berkah dari Allah ya. Kolaknya udah dibuat Bun? Udah ada yang mau nyiapin nanti buka puasa, udah ya. Alhamdulillah. Jadi ini Bun, kenapa sih Ramadan ini kok jadi bulan berkah untuk berdoa? Diceritakan ketika bulan Ramadan ini nanti ketika Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, malaikat ini turun ke langit bumi, kemudian Allah berseru, siapapun kalian umatku yang mau meminta pasti akan saya ijabahi. Tuh Bun, siapa yang punya dosa pengen diampuni, pengen dimaafkan oleh saya, tak ampuni kata Allah. Masya Dan Allah. yang terakhir, siapa saja yang mau bertobat meskipun dosanya itu seperti buih di lautan, sering menyakiti orang, menzolimi orang gitu ya, tapi mohon maaf, ini kalau yang seperti ini biasanya memang hubungannya sama Allah ya. Kalau memang menzolimi orang nanti hubungannya dengan orang. Itu dosa kepada Allah ya, berarti dosa kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Istighfarnya diterima, doanya diterima, diijabah oleh Allah. Jadi memang betul, ini seruannya Allah yang seperti ini. Ketika di malam Lailatul Qadar di 10 bulan terakhir. Makanya memang sangat rugi bagi orang yang melewatkan bulan Ramadan ini disia-siakan tanpa berdoa. Karena memang naumus shaim, tidurnya orang puasa ini ibadah. Doanya orang yang lagi puasa juga diijabah. Jadi manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Jangan disia-siakan. Kita pergunakan bulan Ramadan ini untuk beribadah, begitu Bunda Musti. Ya. Masya Allah, jadi intinya di bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan banget ya Bun ya. Betul, betul. Dimana betul. pintu neraka ditutup, Tutup. pintu surga dibuka, Masya Allah. Bun Risti gimana Bun? Kan pasti Bunda juga sering berdoa ya. Nah apa yang dirasain nih Bun kalau lagi bulan Ramadan seperti ini?
Yang pasti Masya Allah ya, Ramadan itu kan bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan ya. Dimana yang bikin semangat adalah suasananya ya. Suasana Ramadan itu benar-benar membuat kita jadi lebih ingin banyak berbuat kebaikan, ingin banyak juga berbagi, ingin banyak lebih beribadah. Jadi buat aku ini kesempatan loh, soalnya 1 bulan 1 kali dalam 1 tahun. Dan ini adalah kesempatan yang sangat akan kita rindukan karena belum tentu kita ketemu lagi sama Ramadan di tahun depan gitu. Jadi karena memang ini dilipat gandakan, maka ayo jangan sia-siakan kesempatan dan waktu ini ya Ustazah ya. Bahwa memang dimanfaatkan sebaik-baiknya. Misalnya sholat, biasanya hanya sholat saja, ada sholat sunnah sebelum dan sesudah. Jangan lewatkan tarawih, lalu jangan juga lepaskan mengaji. Malahan kalau sama teman-teman pengennya tuh semangatnya 30 hari tuh sebenarnya bisa gak sih khatam Quran? Bisa banget kan Bun ya. Jadi ada metode caranya, apalagi kalau bareng-bareng akan jauh lebih nikmat gitu. Jadi buat aku sih ini bulan yang sangat dirindukan, kayaknya semangat pengen ketemu gitu. Coba tanya sama diri kita, mau puasa tuh kita semangat kangen apa puasa lagi gitu kan ya. Ada juga yang gitu Apa ya kayak cuma semangat karena rame-ramenya gitu. bener. Apa semangat cuma nanti nungguin lebaranan beli baju baru sama makanan lebaran gitu ya. Tapi memang ini akan jadi bulan yang luar biasa. Kalau buat saya pribadi, saya sangat bahagia setiap mendekati bulan Ramadan, udah gak sabar pengen buru-buru Ramadan. Pasti begitu. Ditunggu-tunggu. Benar. Iya, pasti semuanya sama ya Bunda ya. Semuanya juga sama, pasti merindukan ya suasana di bulan Ramadan ya. Baik, nah Bunda Nuzul, kan kalau kita mau menginginkan sesuatu itu katanya mintalah sama Allah. Betul. Kita berdoa sama Allah. Cukup berdoa saja Bun. Oke. Gimana nih Bun? Sesungguhnya doa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi ketika kita hidup diciptakan oleh Allah di dunia ini, memang diciptakan untuk ibadah. Lalu ikhtiar adalah pendamping. Ikhtiar ini penunjang agar cita-cita kita itu terpenuhi. Sudah saya sampaikan, kita pengen makan aja harus minimal bangun dari tempat tidur, ambil piring, ambil sendok, ada usahanya. Diiringi dengan usaha. Jadi kalau ada orang kok kepengen A, B, C, D, hanya doa saja, nanti memang gini, saya pernah mendengar ceritanya Imam Syafi'i sama Imam Malik pun. Imam Malik itu berpendapat orang itu nggak perlu usaha, udah kamu duduk aja juga rezeki Allah akan datang, kata Imam Malik gitu. Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik nggak terima. Enggak guru, kalau menurut saya namanya usaha itu tetap harus ada, harus jalan. Karena nggak mungkin kita di rumah aja tetap dapat rezeki, nggak mungkin gitu kan. Akhirnya berdua ini berdebat karena tidak ketemukan jalan keluarnya, ya sudah Imam Syafi'i keluar dari rumahnya. Setelah dia keluar dari rumahnya di pasar, dia lihat ada kakek-kakek bawa kurma. Kurma ini berat ya, 1 karung kurma. Akhirnya dia kasihan, ayo saya bantu. Pas dibantu, selesailah dia sampai pasar, dikasih sama orangnya. Ini Imam saya kasih ya kurma. Gitu. Maka Imam Syafi'i pulang ini seneng banget. Wah, karena saya keluar dari rumah, saya membantu kakek-kakek itu, saya dapat ini makanan kurma ini. Dibawa pulang ketemu sama Imam Malik. Nih Imam Malik nih, gara-gara saya keluar, saya dapat ini yang namanya kurma. Ini monggo silakan dicoba kayak gitu. Imam Malik langsung jawab, tuh kan saya bilang juga apa, saya nggak perlu keluar rumah kok untuk dapetin kurma. Gitu ya, jadi kamu, jadi ini tingkatan level orang itu berbeda Bun. Untuk kekasih Allah, memang mungkin hanya berdoa dia akan mendapatkan. Tapi untuk kita sebulan di rumah nggak ngapa-ngapain, kalau nggak mati non aja ya kan, pasti kita harus ada usahanya begitu Bunda. Iya, jadi intinya Bunda Nuzul, Bunda Risti, segala sesuatu itu harus dibarengi dengan ikhtiar yang kuat. Jadi nggak hanya berdoa saja, simsalabim datang gitu ya, tapi ikhtiar yang kuat. Ya Masya Allah ya, Bunda-Bunda Saleha Indonesia ya tetap semangat, dan juga pemirsa di rumah jangan utak-atik channelnya, tetap di sini di TVRI Jakarta di Jelang Iftar. Kami kembali lagi bersama Anda semua setelah yang satu ini.
kembali kita di jelang iftar dengan Ramadan bulan Mustajab untuk berdoa bersama Muslimah Saleha Indonesia. Ya alhamdulillah, dan juga Bunda Risti, Bunda Nuzul. Kita lanjut lagi diskusi kita hari ini tentang Ramadan bulan Mustajab untuk berdoa ya. Baik, tadi ada yang nitip pertanyaan loh Bunda Nuzul. Oh Ya. iya, gimana? Aduh, nih Bunda Mugi, saya tuh berdoa terus. Ya, Tapi dikabulkan juga enggak. oke. Loh, emang indikator untuk melihat doa kita terkabul atau tidak itu dari mana ya? Oke. Lalu mengapa Bun? Mengapa sih ada doa orang yang tidak terkabulkan Bun? Bisa Oke. di-sharekan ke pemirsa? Baik. Silakan. Jadi menurut Habib Umar ini dijelaskan, ada sebuah kitab menerangkan hakikat berdoa. Hakikat berdoa ketika kita menengadahkan tangan, memohon kepada Allah, itu ada minimal 3 kriterianya. Yang pertama, langsung diijabah seketika. Baru doa nih, ya Allah aku pengen rezeki, tiba-tiba ada callingan, syuting baristi gitu ya contoh. Itu namanya rezeki langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa lama enggak diijabah, lama banget. Ini ada apa nih sebenarnya? Apa mungkin dia enggak diijabah? Bukan. Depending oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa gitu, bisa banget. Kita kalau meminta kepada Allah, ya Allah aku kepengen dong beli ini beli itu sama kayak anak kecil minta sama orang tuanya. Mah, aku beliin motor dong, anak kecil Bun, minta motor, kira-kira dikasih enggak sama orang tuanya? Enggak. Karena orang tuanya tahu, Allah Maha tahu ini enggak baik nak buat kamu, jangan nanti kamu jatuh, tangannya patah, kakinya patah, ibu yang sedih. Itu hakikatnya Allah, memending dulu, jangan. Nanti kalau kamu udah gede, udah SMA, udah lulus, udah kuliah, boleh. Mau motor apa nak, tak kasih. Enggak cuma motor, tak kasih mobil. Ya, jadi ada rahasianya. Bahkan dipending oleh Allah, nanti dikasih yang lebih baik oleh Allah. Dan yang terakhir, itu sama Allah diganti dengan yang lain. Minta suami, ya Allah pengen banget tuh laki-laki itu tuh. Solih, ganteng, pinter, kaya raya gitu ya. Pengen banget. Tapi nggak boleh sama Allah, jangan dia, jangan. Karena apa? Bisa jadi ini bukan yang terbaik buat kamu. Contoh, kalau nikah sama kamu dia tukang selingkuh, naudzubillah, gitu-gitu Bun. Jadi kita kan mana tahu yang kayak gitu ya. Pasti kita tahunya nanti setelah kita menikah. Maka ketika kamu meminta sama Allah, jangan dululah, bukan ini, bukan. Nanti tak kasih yang lebih soleh dari ini. Amin. Jadi dulu saya pernah kepingin banget, pengen kuliah gitu ya. Pengen kuliah, pengen mohon maaf seperti ini, bisa ngomong di depan orang, tahu aturannya, nggak cuma ngomong modal keluar ini ya, bukan. Tapi benar-benar yang tahu gitu. Saya daftar kuliah di perguruan tinggi nggak keterima. Di sini lagi nggak keterima. Nggak taunya keterimanya di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Nggak taunya suruh ngapain? Suruh ngafalin Quran Bun. Karena apa? Ternyata Allah sudah merencanakan nuzul, nanti kamu kalau udah tua balik ke kampung ada pondok tahfidz tuh tak siapin buat kamu. Masya Allah. Itu Bun. Sudah Jadi, ada rencana Allah. Sudah ada rencana Iya, Allah. betul. Bapak saya tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, 2 bulan sekitar 3 bulan yang lalu meninggal, dan itu meninggalkan pesantren. Jadi memang saya itu nggak boleh sekolah yang aneh-aneh, udah nggak usah daftar yang aneh-aneh, udah kelola aja nih pesantren, seperti itu Bun. Iya, berarti Bunda pada intinya jadi kita jangan kecewa ya pada saat ini doa kita belum dijabah Allah ya. Berarti ini memang belum tepat, tapi Allah sudah menyediakan hal yang lain yang indah pada waktunya. Ya, jadi kita tetap positif ya Bunda Nuzul ya dengan Allah Betul, ya. betul. Bun, ini ada yang mau bertanya, siap kita ya? Insya Bunda-bunda Allah. yang mau bertanya, ayo silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhairia dari Pemulang, izin bertanya Bun. Ya. Bagaimana berdoa di malam Lailatul Qadar bagi wanita yang haid? Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Silakan Bunda Nuzul. Nanti Silakan. Bunda Risi nambahin ya. Baik. Jadi banyak perempuan yang nanya, Bunda, saya kan perempuan ya, pasti ada kodrat, ada takdir dari Allah yang tidak bisa kita tolak berupa haid. Tapi kita ingin banget dapetin Lailatul Qadar. Sedangkan Rasulullah sudah bersabda, namanya Lailatul Qadar itu ada di hari-hari ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bagaimana Bun?
kalau kita lagi haid bisa nggak sih? Bisa, bisa banget. Yang dilarang hanyalah iktikaf di dalam masjid, nggak boleh. Orang yang haid tidak boleh melakukan iktikaf duduk di dalam masjid. Akan tetapi ketika kita lagi di rumah, kita memperingati Lailatul Qadar, kita pingin dapat Lailatul Qadar, kita bisa melakukan dzikir-dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diucapkan ketika malam Lailatul Qadar itu kan Subhanal Malikil Kudus kayak gitu. Itu hanya wirid, Bun, bukan bukan Al-Qur'an. Boleh banget dilakukan oleh orang yang sedang haid. Jadi kadang suka kasihan ada orang yang haid terus mengucilkan diri, merasa ya Allah gimana ini kayak gitu kan. Kemarin sudah saya cerita sama Bunda Risti. Bagi perempuan gimana sih Bun? Bunda Risti juga nanya kayak gitu. Udah puasanya mah bolong-bolong, meskipun nanti diganti di akhir, tapi kan kita nggak puasa di bulan Ramadan, kurang afdol. Maka kalau kalian mau, bagi orang yang haid banyak juga manfaatnya, banyak juga yang bisa kalian lakukan. Salah satunya adalah memberikan makan terhadap orang yang puasa. Man fattoroso iman kana lahu mislu ajrihi. Siapa saja yang memberikan makan kepada orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahalanya seperti orang yang puasa. Wero annahu la yanqusu, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang berpuasa. Jadi ibu-ibu yang lagi pada haid jangan sedih, tetap semangat ibadah kepada Allah, justru terima, sabar, ikhlas, ini adalah dari Allah, itu juga nanti jadinya ibadah, seperti itu Mbak. Jadi kalau malam zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, bisa banget dilakukan. Semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya jadi walau dalam keadaan apapun kita tetap berdoa. Betul ya. Sesibuk banget. apapun. Nah kalau saya ngomong masalah sibuk, saya mau tanya sama Bunda Risti. Iya. Bunda Risti kan sangat-sangat sibuk gitu. Gimana sih Bun ngatur waktunya dengan kegiatan dan pada saat kita untuk berdoa itu Bun? Kalau untuk berkegiatan sebenarnya memang di bulan Ramadan aku selalu berusaha untuk membatasi. Karena memang adalah momen yang paling nikmat itu bisa sahur dan buka puasa bareng keluarga. Ya itu yang paling nikmat kalau memang ternyata tidak bisa, tapi jadinya tidak full di Ramadan aku mengambil pekerjaan. Karena memang semua kan hidup pilihan ya, jadi kita juga yang ngambil mau ambil kerjaan itu atau tidak. Jadi nggak ada tuh yang namanya aduh gimana dong soalnya kan gitu kan. Kadang-kadang kita lebih sering gak enak sama orang lain daripada sama yang di rumah, daripada sama keluarga ya. Jadi memang Ramadan difokuskan untuk mendekatkan diri sama Allah dan juga sama keluarga. Karena memang beda deh rasanya buka puasa bareng ya, sahur bareng gitu, apalagi sahur. Nanti setelah sudah lebaran itu udah jadi suasananya berbeda kalau puasa sendirian gitu loh. Bener-bener misalnya biarpun kita misal sama keluarga, yuk kita puasa misalnya Senin Kamis, tapi kan anak-anak belum tentu ikut ya. Rasanya beda dibandingkan nikmatnya bareng mereka. Dan kalau aku sangat menikmati sholat berjamaah di bulan puasa sama Bersama anak-anak, keluarga sama ya, keluarga. anak-anak. Aduh, seru dan Masya nikmatnya bisa buka puasa. Dan apalagi sekarang kan sedang pandemi ya. Betul Bun. Jadi memang kita lebih banyak di rumah, pasti akan lebih nikmat lagi untuk bisa berkegiatan dan juga beribadah bersama keluarga. Itu salah gitu. satu hikmahnya pandemi Hikmahnya. juga tetap ada ya Bun. Betul. Dan juga kalau aku pribadi dalam kondisi seperti ini ada nikmatnya juga, ajak mereka untuk berbagi. Misalnya takjil, anak-anak kasih contoh kan, jangan cuman mereka tahu kita sebagai orang tuanya berkegiatan tapi anak-anaknya di rumah sibuk sama hidupnya masing-masing. Mendingan ajakin karena Ya kadang anak sekarang kan juga dibiasakan. melihat ya. Betul. Melihat apa yang dia lihat bukan apa yang didengar. Iya, Mengamati. anak itu kan contohnya kita ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita nyuruh ayo puasa tuh apa namanya? Kalau dulu waktu masih kecil mama suka gini, puasa tuh sholat, kalau puasa nggak sholat namanya diet, kata mama gitu. Ayo puasa tuh ngaji, kalau puasa nggak ngaji nggak sholat namanya kamu diet bukan puasa gitu, bukan di bulan Ramadan gitu kan. Jadi oh ya benar, jadi akhirnya sekarang jadi selalu benar-benar kalau puasa tuh jangan telat-telat sholatnya, malah diperbanyak lagi ibadahnya gitu. Dan memang anak-anak itu ya contohnya tuh kita, jadi kalau mau punya anak kayak gitu ya contohin gitu sih. Masya Allah, jadi intinya kita memberikan suri tauladan terlebih dahulu dengan sikap kita sehari-hari ya Bun ya. Insya Allah nanti anak kita dari rumah juga melihat, teman juga melihat, Masya Allah ya. Baik Bunda, Masya Allah nih ya sharing kita hari ini ya. Dan Bunda-Bunda Saleha semuanya masih ada pertanyaan lagi nanti ya, tapi jangan kemana-mana ya. Dan pemirsa di rumah tetap bersama kami di Jelang Iftar, kembali kita setelah yang satu ini.
Ramadan, bulan mustajab untuk berdoa, Masya Allah. Untuk itu bunda-bunda saleha yang ada di sini dan juga di rumah ya pemirsa, sama-sama kita selalu manfaatkan ya di Ramadan kali ini ya, karena banyak sekali pintu surga dibuka. Demikian nggak Bunda Nuzul ya? Betul, betul. Surga dibuka, Ya, pintu neraka ditutup. ditutup, Mm-mm. setan-setan Dibelenggu. dibelenggu, Masya Allah. Jadi kesempatan kita untuk memanfaatkan bulan ini ya Bunda ya. Nah Bun, untuk berdoa itu apakah kita harus menggunakan bahasa Arab Bun? Kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia bisa nggak Bun? Oke. Berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Boleh Ya. banget Bunda. Sangat ya. Sangat boleh. Oke. Allah itu a'lamu ma yaktumun. Bahkan Allah itu mengetahui yang ada yang kamu simpen fi sudur dalam hati kamu, itu Allah Maha mengetahui. Apalagi yang sudah kamu ucapkan meskipun dengan menggunakan bahasa Indonesia, itu Allah sangat paham. Cuma memang betul, jadi nanti ketika kita menggunakan bahasa Indonesia pun tetap aturannya harus diberlakukan. Contoh, salah satu biar doa kita diijabah ini awali dengan sholawat Nabi. Sebelum kita doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Untuk apa? Tawasul, agar sholawat Nabi ini mengangkat doa kita yang tadinya lambat jadi cepat larinya ke langit, biar Allah segera kabulkan. Yang kedua, jangan pernah dikte Allah. Ini yang sering kita lakukan. Ya Allah, pokoknya aku pengen ini, pengen itu, pokoknya tahun depan saya kepengen ini. Ini maksa jadinya, mendikte. Padahal wama indallahi khair, Allah tuh Maha tahu apa yang terbaik buat kamu. Nuzul nanti kamu tahun sekian. Ini bahkan kadang kita sering melalui kejadian-kejadian yang tidak kita planning, justru itu lebih indah, ya enggak? Kita enggak tahu mau umroh tahun kapan, tapi tiba-tiba sama Allah, kamu udah saatnya nih Zul, ayo berangkat umroh yuk, kayak gitu Bun. Sering banget. Jadi kalau kamu menggunakan bahasa Arab boleh banget, menggunakan bahasa Indonesia boleh banget, lebih boleh malah daripada kalian nggak doa ya. Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum. Ketika kalian berdoa itu justru kamu sedang mengiyakan, mengaminkan perintah Allah berupa doalah kepada saya. Jangan minta kepada orang, jangan berharap kepada orang, yang ada kalian kecewa. Tapi komunikasilah dengan Allah. Ya Allah, hari ini aku ke kampus, yang masih kuliah, yang masih jomblo gitu ya. Ya Allah, aku hari ini jomblo ya Allah, tapi nggak apa-apa, jomblo tetap bahagia kok ya Allah. Semoga nanti saya dipertemukan dengan jodoh yang lebih baik lagi, Amin. sesuai dengan takdirmu yang lebih baik. Itu jauh lebih baik. Jangan pokoknya ya Allah tahun besok aku udah harus punya suami biar nanti ada yang bayarin kuliah. Loh, nggak boleh kayak gitu. Buat apaan? Allah lebih mulia, Allah lebih kaya raya dibandingkan suamimu. Suamimu juga mintanya kepada Allah. Jangan bergantung kepada atasanmu. Nanti kalau kamu diputus kontrak, bergantung pada siapa? Kepada suamimu juga tidak. Suamimu juga bisa meninggalkanmu, ya Bun. Bisa juga nanti cerai di tengah jalan. Bergantunglah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Kalau kalian punya keinginan suami kamu nggak baik, anak kamu kurang berkelakuan baik, mintanya kepada Allah, jangan kepada orang. Seperti itu Bunda. Jadi tidak bergantung kepada makhluk, Nah, tapi itu bergantung dia. hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bunda, dari tadi ada yang begini nih tangannya. Mungkin ada yang mau ngajuin pertanyaan, ya silakan Bunda, kita beri waktu. Udah penasaran nih? Ya silakan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya dari MSI Jakarta dengan Meli. Saya mau nanya sama Bun Risti. Bun Risti kan sebagai artis nih, di sela-sela kesibukannya yang Ramadan ini, mengisi waktu Ramadan itu lebih banyak ke beramal sedekah atau lebih mendekatkan diri sama Allah? Atau dua-duanya ya? Atau dua-duanya? Benar. Ya silakan Bunda Risti. Terima kasih Ya. pertanyaannya Bunda Meli. Yang pasti sih yang utama adalah kita mendekatkan diri sama Allah ya. Apalagi memang tadi yang diceritakan oleh Bunda Nuzul sudah jadi ilmu buat kita bahwa ini semua dilipat gandakan. Jadi sayang banget kalau enggak kita maksimalkan, ikhtiarnya dimaksimalkan. Jadi yang pasti di Ramadan ini bukan di sela-sela waktu, tapi diutamain sebenarnya justru ibadahnya dulu. Kalau untuk beramalnya
alhamdulillah sih bersama dengan MSI ya, sudah dari 2016 kita punya kegiatan banyak, salah satunya kita takjil berkah setiap hari. Selama 30 hari full kita takjil berkah di seluruh kota, cabang-cabang Muslimah Masya Salihah Allah. Indonesia. Ya Allah. Ya. Kita sudah pasti ada santunan anak yatim, selalu di setiap wilayah yang mau mengadakan kita akan turut serta. Jadi ya membagi kebahagiaan bersama-sama. Jadi selalu ada namanya bahagia berbuka dan berbagi dengan adik-adik yatim. Itu sudah pasti. Jadi tidak ada akunya pun aku akan sangat mensupport dan setuju banget untuk para perwakilan wilayah ya untuk bikin. Jadi bisa sih sebenarnya diatur waktunya pasti bisa gitu. Semuanya pasti bisa. Kita yang nggak bisa pergi mengadakan langsung bisa support dengan mengirimkan dana. Bagi yang tidak bisa karena keterbatasan dananya bisa kasih juga waktunya, kesempatannya, bahkan doa, itu semua bisa. Jadi sebenarnya lebih banyak niat untuk berbuat baik sih di bulan Ramadan itu, dan juga memang dia itu ya banyak-banyak berdoa, dan memang dari 2016 itu ternyata dengan banyak berdoa ya MSI bisa sampai kayak sekarang ya Bu. Masya Alhamdulillah, Allah. Jadi gitu. intinya itu selain berdoa, usaha jalan terus, nggak nyerah ya Bun ya, itu pasti. Karena kita sadar banget kodrat usaha itu adalah bahwa pasti kita mengalami yang namanya sebuah proses. Betul. Jadi bagaimana kita bisa bertumbuh dari sebuah proses itu yang harus kita memaknainya ya. Masya Allah, saya banyak belajar nih hari ini bersama Bunda Nuzul dan Saya Bunda juga nih, Risti Masya Allah, ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan tadi Bunda-Bunda juga ya, kita semua sama-sama saling belajar semua ya hari ini. Terutama di Ramadan ini. Sayang banget ya karena bulan yang begitu berkah. Benar-benar. Jadi setiap detik jangan sampai terlewatkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Betul nggak ya Bunda Nuzul ya? Betul banget. Bun, kan ada juga Bun, kalau berdoa itu katanya kan kita harus punya adab. Nah, ibarat kata nih, wah kalau saya mau naik kelas, Ya, betul. saya harus belajar, saya harus begini. Nah, kalau doa itu kan ada adab-adab dalam berdoa ya Bun. Nah, mungkin Bun Nuzul bisa share kan Bun? Silakan. Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, adab berdoa memang tidak jauh-jauh. Ya. Seperti halnya ketika kalian minta kepada orang tuamu, apa yang harus kalian lakukan? Pertama, memohon, munajat. Lakukan pendekatan diri. Anak kita kalau pengen, mau dong beliin itu, kan merintih, ya enggak? Enggak mungkin, mau dong itu, kan enggak bisa, Malah ya nggak kan? dikasih ya. Langsung Malah nggak nggak dikasih ya. malah mamanya yang udah lagi capek ngomel lah sekalian nanti kan. Sama kepada suami, pengen dong beliin cincin, itu kan kita harus merayu dulu, papa ganteng deh gitu ya. Kita rayu dulu, sama ketika makanya kita ada hamd dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan dulu, membaca syukur kepada Allah, terima kasih ya Allah, hari ini Engkau telah memberikan banyak nikmat kepadaku, tapi mohon ya Allah, saya punya hajat, saya punya keinginan ini ya Allah, jika memang Engkau meridhoi tolong wujudkan keinginan saya. Kasih keterangan yang jelas kepada Allah, karena bagaimana tidak, kita kadang lupa, kepenginnya cuma ya Allah pengen beli mobil, ya Allah udah gitu doang. Ini doa apa, kata Allah juga, kamu serius gak sih pengen mobil gitu kan, jangan-jangan dikituin, karena ada tatanya tadi, bismillah dulu, alhamdulillah, sholawat Nabi, ditutup lagi nanti dengan sholawat Nabi. Semoga doa-doa kita semua terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal Allahumma alamin. amin. Jadi adab berdoa itu ya bagaimana cara kita juga menyentuh ya, bagaimana kita juga merintih. Ya, betul. Ya membutuhkan Allah dalam kehidupan kita. Masya Allah Bunda, nggak kerasa banget waktu kita juga yang Ya, hendak betul, memisahkan betul, kita betul. Bun. Di ujung acara Bunda Risti silakan Bun share sedikit. Ya, yang pasti buat semuanya selamat menjalankan ibadah puasa, semangat terus, Amin. berbanyak lagi amal, ibadah dan juga berbaginya. Kita sama-sama berdoa semoga ketemu lagi di Ramadan tahun depan. Amin ya robbal alamin. Ya Rabbal alamin. Ya Bunda Nuzul silakan Bun. Ya, saya hanya mengingatkan karena Allah sudah menjanjikan ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, ketika kalian mencariku, meminta kepadaku, saya dekat kepadamu. Maka Ramadan ini adalah bulan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan itu, kita pelajari betul-betul, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini benar-benar menjadi waktu yang tepat untuk kita berhijrah dari meninggalkan yang tidak baik menjadi baik, sehingga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin, rabbal alamin. amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Bunda Nuzul, Sama-sama, Bunda Bunda. Risti, makasih banyak, dan juga Bunda-bunda Muslimah Salehah Indonesia, terima kasih banyak ya. Ya. Mudah-mudahan berkah ya Bunda acara kita hari ini. Ya.
Dan pemirsa, mari sama-sama kita semangat ya untuk terus memanfaatkan Ramadan ini untuk banyak berdoa karena banyak sekali pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Akhirul kalam, saya Mugi Zainal beserta kru mengucapkan mohon maaf lahir batin bila ada hilaf dan salah. Bunga dadap di atas para anak dusun pasang pelita. Andaikan Mugi Zainal punya hilaf dan salah, jari disusun, maaf dipinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.